semuanya, kembali lagi bersama kami di TikTok obrolan menarik dan juga inovatif. Betul sekali. Bersama aku di sini Iki dan juga Novi. Pada malam Ya. hari ini kami berdua Iki membawakan sesosok bener, remaja, Anak muda. Kalimantan Tengah nih ya. Kalimantan Muda Tengah. yang berprestasi dan tentunya bisa menginspirasi Bener teman-teman banget. di rumah ya. karena aku ngeliatin backgroundnya itu, wah panjang banget deh prestasi yang udah dia lakukan, yang dia udah dapatkan. Dan untuk tema malam ini adalah saatnya anak muda berprestasi dan juga berkreasi. Betul Nah, sekali. untuk biar lebih jelas lagi dan ya semoga aja kalian kepo dengan yang satu ini, kita akan membahas sampai sedetail-detailnya. Dan sebelum itu ada sebuah nah itu tadi lagu untuk kalian karena memang sesuai banget. Di luar sana cuacanya sangat mendung dan habis hujan. Oke. Dan tadi kita udah bukan mengulik sih, ya ngasih tahu kepada kalian kalau ada yang spesial untuk malam ini. Ya malam Betul. Sabtu ini, ya bentar lagi weekend. Kami akan menghadirkan yang wow juga dan bisa menginspirasi ke kalian juga. Betul. Nah sebelum itu kan ada pepatah yang bilang tak Apa tuh? kenal maka tak Sayang. Nah benar banget. Oleh karena itu supaya kita sayang, kita kenalan dulu deh. Betul. Boleh deh kenalan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Nurmaya Jasman. Biasa dipanggil. Biasa dipanggil Maya. Maya. Iya. Kalau boleh tahu Maya, kesibukannya sekarang apa ya? Kesibukan Maya sekarang ini Kak apa gimana ya? Kakak Aja, Mbak. Gimana enaknya aja deh. Kalau Kak Iki boleh panggil saya. Jangan dong, sudah jangan. punya Oh, dong. iya. Berarti di belakang medsos boleh ya? Oke. Ya. Kesibukan Maya sekarang kakak-kakak ini jadi mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Iya, seorang mahasiswa Betul Kalau boleh tahu sekali. jurusan apa Maya? Jurusan Tarbiyah Ilmu Keguruan. Waduh, Iya. ilmu keguruan dan semester 8 dan lagi nyusun skripsi. Aduh, Iya. keren banget. Semoga skripsinya lancar, Amin. cepat wisuda ya. Iya. Oke. Kenapa no? Ada yang mau ditanya lagi? Aduh. Tadi aku pengen nanya yang satu saya, tapi nggak jadi deh. Iya. Aja makanya. Enggak apa-apa. Ini aku atau kamu duluan? Oke deh, aku duluan ya. Oke. Aku tuh bingung nih. Kok bisa ya orang itu punya jalan untuk berkarya atau berkreasi di tengah-tengah semerbaknya Kesibukan, ya. persaingan. Itu gimana ya kalau dari cara pandang Maya sendiri untuk menghadapinya sehingga kita itu bisa memunculkan sebuah karya ataupun berprestasi? Oke, semua itu kalau dari Maya mau atau tidak maunya, itu Betul. kuncinya. Iya, Ketika kita mau, maka akan diberikan jalan yang terbaik atau jalan yang mudah. betul. Nah, lalu gimana nih ketika banyaknya di zaman sekarang itu nih, kayak di Jurnal TV ini pastinya para pemirsa dimanapun berada, semoga ini menjadikan pembelajaran untuk kita dan bisa memotivasi dimanapun berada. Nah, kalau bicara tentang gempuran gimana nih zaman sekarang itu kan banyak banget nih para pemuda yang mungkin kayak mager-mageran, kayak nggak mau mengeluarkan kreasinya Betul, sendiri. gitu. mereka mungkin mereka insecure, mereka Nah, minder betul gitu ya. sekali. Harusnya kalau bicara tentang minder, insecure dan lain sebagainya itu harus di diri kita terlebih dahulu, yaitu adalah percaya diri. Betul. Lalu kuncinya gimana nih bisa misalkan kayak Maya kan masih muda nih ya, Iya. mohon maaf, kok Sama masih muda juga. baik, kok bisa kayak gini dan lain sebagainya. Bicara tentang ini kita bicara tentang latar belakang Maya terlebih dahulu. Oke, silakan. Boleh ya, biar Boleh terkait banget gitu. dong. Kalau bicara tentang orang tua, alhamdulillah memang bicara tentang cabang itu yaitu ada MTQ, yaitu Musabaqah Tilawatil Quran. Iya. Itu memang dari orang tua diasah, tetapi ketika bicara tentang kayak pidato, puisi itu memang dari orang tua juga, tetapi kita tidak terlalu keranah ke MTQ itu sendiri. Oke. Tentang Al-Quran aja, tetapi ini kan beragam banget nih. Iya. Bisa nih, misalkan agama, suku lain dan lain sebagainya itu Iya. bisa juga. Iya. Nah, bicara tentang itu tuh dari orang tua dilatih dan juga ada pelatih. Lalu gimana bisa mempertahankan sampai detik ini? Itu kan dari bicara tentang latar belakang sejarahnya adalah di tahun 2018 yang alhamdulillah mengantarkan saya ke nasional, yaitu Waduh, Medan. keren banget. Iya, alhamdulillah. Balik nasional, alhamdulillah kalau bicara itu mohon maaf Iya. adalah berkah Al-Qur'an ya kata saya. Mengantarkan saya umroh pada tahun Waduh, 2018. keren Iya. banget. Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Nah, jadi Kak,
Lalu gimana mempertahankan itu? Sebenarnya kalau kata Maya sekali lagi, ada di diri kita. Kenapa Maya bilang ada di diri kita? Kalau kita mau dan mau terus untuk belajar, maka Allah pasti akan mudahkan. Karena begini, bicara tentang ini kan Maya lagi sibuk-sibuknya kuliah kan. Iya. Terus kok bisa ya ada aja gitu. Karena kalau Maya ya, kalau prinsipnya setiap tahunnya itu kalau bisa saya ada satu medali yang saya dapatkan. Betul. Kayak misalnya kalau berbicara tentang kemajuan, kita ada progres dalam hidup. Betul sekali. Kita ada jalan untuk berkembang, nggak Iya. cuma stuck di situ-situ aja. Betul, Gitu. betul Iya, banget. betul. Prinsip aku juga kayak gitu. Iya. Aku nggak mau gitu, cuma stuck di satu Iya, doang nih. iya. Aku bisanya di sini aja, ya udah di sini aja. Enggak, aku Iya. harus bisa mengeksplor diri aku supaya bisa Betul berkembang. sekali. Karena kalau bisa itu setiap harinya kita harus tek. Betul. Gitu. Iya, betul. sekali. Jangan merasa ada di zona enak aja terus enak banget nih di Kita harus berani dong keluar dari zona nyaman. Betul sekali. Kayaknya nggak kita sapa. Kalau karena bisa ngasakan ya. Jadi Iya. saya tuh jadi obat nyamuk. Nggak itu ngomong. Saya cuma mematikan aja. Aku pingin masuk tapi kayaknya enggak deh. Kita biasa kan kalau cewek ya. Cewek kalau udah ya dari tadi membaiki kayak nggak jadi deh. Nggak jadi deh. cewek kalau udah ngomong gitu terus ada cowok yang masuk pingin ikut dia. Ih, apa sih gitu. Biasanya gitu, apalagi nih kalau lawan bicaranya tuh nyambung. Nah, bener banget. Makanya aku tadi banget itu. diem aja dulu, memperhatikan. Mau sampai mana nih? Mau berapa menit nih? Oke, jadi Yes. yang pertama itu tadi ya, percaya diri ya, dan Betul. juga kemauan dari diri sendiri, dan Betul. juga ada dorongan dari orang tua. Betul sekali. Iya sih, yang tadi udah dibilang kalau misalnya kita masih di zona nyaman, Ya. terus kita nggak berani karena untuk anak-anak muda yang sekarang ini ya kita bisa sebut generasi Z Iya. atau ada salah satu sebutannya aku lupa namanya itu generasi apa itu di kelahiran tahun 2010 ke atas sampai sekarang ini. Nah biasanya anak muda di tahun itu di tahun 2010 ke atas itu biasanya udah stuck di situ aja di zona nyaman. Karena yang aku rasakan ketika aku ketemu sama anak-anak muda di bawah umur aku 3-4 tahun yang lalu gitu ya, 4 tahun di bawah aku lah itu. Terus aku pingin ngajak suatu berkreasi lah, berinovasi supaya dia ini punya salah satu keahlian atau kesukaannya dia, nggak cuma rebahan doang terus makan dan sebagainya. Ada aku ngajak salah satu temanku dan 1-2 kali oke. Tapi pas seminggu 2 minggu tiba-tiba ngilang di kontak, ayo kita bikin konten, ayo kita bikin video nih, ayo kita bikin foto nih, kita bikin konten. Ngilang udah tentang satu gitu. Next time ya. Nggak ada jawaban, nggak dibalas, dicuekin aja gitu. Ghosting dong. Jadi tapi kalau ketemuan nyapa biasa aja, cuma pembahasannya bukan di situ, beda lagi pembahasannya. Nah makanya itu kalau misalnya anak muda di tahun-tahun ini kalau misalnya nggak keluar dari zona nyaman, ya mau sampai kapan? Betul. Mau sampai kakek nenek kan nggak mungkin juga. Karena ada salah satu kata-kata yang aku masih ingat, Apa itu? negara ini butuh anak muda. Betul. Berikan aku 10 anak muda, maka aku goncangkan dunia. Iya, betul sekali. Itu salah satu kata-kata di salah satu orang yang di luar sana seperti itu. Tapi ya itu memang sih. Aku balik lagi ke Maya nih. Oke. Yang kulihat kan memang prestasi memang banyak nih. Sampai-sampai bisa umroh dengan gratis, ya kan ya? Betul. Nah, dengan gratis. Biasanya kan kita stuck nih. Atau misalnya, aduh aku bosan masa gini-gini doang. Atau pernah nggak Kak Maya ngerasain gagal atau stuck di situ-situ aja? Setelah dua deh, gagal sama stuck. Nah kalau stuck kan pas kita pingin menjalankan sesuatu, kita stuck, otaknya udah di situ aja, susah untuk berpikir. Mau di situ aja gitu ya? Bukan, kayak susah untuk berkelanjutan lagi. Oh. Jadi udah di sini aja gitu, ngerti gak? Ngerti banget. Nah gitu. Boleh banget. Ada salah satu contoh yang bisa saya ambil. Ya satu lagi, Oke. kegagalan. Otomatis kita kan nggak mungkin bahas itu terus-terusan. Betul. Pasti ada gagalnya, pasti kita ada di bawah, ada di atas. Nah boleh deh cerita gagal, stucknya Stuck. gimana? Kita bicara tentang stuck pertama ya Iya, Kak Iki ya sama Kak Novi. Bisa pernah nggak sih Maya stuck? Pernah Iya. banget. Atau bisa
Lah aku kan misalkan fashionku di sini nih, Iya. aku mau dong coba fashion lain. Nah, salah satunya ada saya ambil contoh, saya kemarin di tahun 2018 itu bicara tentang balik lagi ke alhamdulillah belajar dan proses yang prestasi tadi itu kan cabang Syarhil Quran nih Kak. Cabang Syarhil Quran sekarang karena Maya nih tipe orang yang aku nggak mau mati ini di cabang ini. Aku mau terus ikut-ikut NTQ karena gini, tujuan kami di situ, tujuan saya lah mau silaturahmi itu tetap terjaga. Karena kita banyak sekali ketemu orang yang hebat-hebat di dalam situ. Dan bahkan Maya sekarang ini dan juga para pemirsa, saya ketemu sama orang-orang yang hebat yang ada di sisi kiri dan kanan saya. Aduh, bajuku semakin gede. Oke, boleh lanjut? Boleh. Oke. Nah, habis itu Maya itu kan udah masuk kuliah, otomatis kan itu ada yang namanya itu batasan umur. Batasan umur. Di tahun 2019 itu terakhir habis Syarhil Quran. Bahkan niatan Maya nih, aku nggak mau habis di sini. Iya. Aku nggak mau. Gimana caranya? Ternyata ada cabang makalah. Makalah itu kan Maya dipelajari di bangku kuliah. Iya. Yang alhamdulillah dari itu sampai detik ini Maya ikut di dalam ranah itu. Artinya apa? Maya mau mencoba untuk tidak mau stuck gitu, Iya. ya kan? Menolak adanya stuck itu. Tetapi kadang kalau misalkan nggak bisa gimana Maya? Gimana? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Iya. Satu sisi Maya diam terlebih dahulu, memikirkan bagaimana ada nggak sih yang bisa celah untuk aku ada di situ. Iya. Ada kembali, karena setiap orang itu mempunyai caranya berbagai macam. Dan juga niat Maya adalah bagaimana saya bisa untuk bermanfaat untuk orang banyak. Betul. Ya kan? Kita kalau bicara tentang nominal saja itu nggak ada habisnya. Betul. Ya Masalah kan? nominal itu nggak ada habisnya. memang. Betul sekali. Kalau bicara tentang di dalam agama kami ya, Iya. kakak semuanya, orang manusia yang terbaik adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Betul. Jadi Maya tuh kayak jadi sebuah ditanamkan di diri Maya dan diajarkan oleh orang tua adalah bagaimana Maya bisa bukan hanya tentang bermanfaat untuk Maya aja, tetapi banyak orang. Kalau seandainya nggak bisa banyak orang, otomatis sedikit aja nggak apa-apa. Yang penting ada. Betul. Nah itu kenapa Maya tuh bisa nggak sih Maya stuck? Bisa. Itu bahkan Maya ada berapa ya itu setengah tahun Maya nggak ikut, sakit hati itu. Lalu kan itu Maya dengan cara solusinya diam dan memikir bagaimana ini caranya saya bisa ikut. Ternyata alhamdulillah ada jalannya, yaitu mengikuti salah satu cabang yaitu makalah Al-Quran. Gitu. Lalu kembali lagi kejawab nggak sih pertanyaannya? Kejawab. Terus selanjutnya itu adalah kegagalan. Sering banget kegagalan. Maya ini alhamdulillah sedikit lah Iya. bisa suka atau hobi dikatakan bernyanyi. Nah, bernyanyi ternyata Maya itu kan hobi nih nyanyi. Bahkan orang tua Maya juga gitu. Iya. Sampai kakak-kakak Maya juga sama lah ibarat. Keturunan nih berarti. Iya, sedikit lah. Terus udah gitu kan Kak, ternyata Maya ini gagal. Padahal ini Maya merasa ini fashion aku. Kenapa bisa gagal? Dalam sebuah kontes nih. Iya, kontes, iya betul. Tarik suara. Oke. Ternyata gagal. Apa yang Maya lakukan? Apakah Maya harus diam lagi atau berhenti di situ saja? Tidak, karena saya ditanamkan oleh orang tua ketika gagal, ketika kalah itu bukan berarti kamu gagal, Betul. tetapi itu adalah pembelajaran dan pengalaman untuk bangkit kembali agar kamu bisa mendapatkan hal yang apa yang kamu inginkan. Kan begitu. Betul, dan dari situ juga kita bisa memperbaiki dong. Kalau kita misalnya belum dapat kita inginkan saat itu, Iya. berarti ini ada minusnya dong. Kita Iya. carilah itu minusnya yang mana, Iya. supaya kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Betul sekali, karena apapun itu adalah pembelajaran untuk kita. Betul. Mau dia sedih, senang, itu pasti ada hikmah terselubung di dalamnya. sekali, Begitu. teman-teman. Luar biasa menginspirasi teman-teman bintang tamu kita pada malam hari ini. Tidak hanya memberikan sebuah argumen yang tidak berdasar, tetapi dia harus memberikan contoh daripada pengalamannya sendiri, teman-teman. Ini dapat menjadi rujukan ya, dapat menjadi titik terang nih bagi teman-teman di rumah nih yang kayak bingung nih, misalnya stuck dalam suatu kondisi nih, udah dapat pencerahan dari Maya, teman-teman. Caranya, tips and tricksnya teman-teman, gimana supaya kalian nggak stuck doang nih dalam zona nyamannya ataupun dalam kondisi tertentu ya. Dan kalaupun ada kalian di rumah, teman-teman yang kayak sering banget ya mengalami kegagalan gitu, sering banget mengalami penolakan,
udah dapat juga nih pencerahannya dari Maya. Jangan merasa kegagalan itu untuk membuat langkah kamu stop atau berhenti. Betul sekali. Tetapi jadikan itu sebagai pelajaran untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi, coba lagi, coba lagi, coba lagi gitu. Pasti dapat kalau kita mau mencoba. Betul sekali, kalau kita udah mencoba tapi kalah nih terus diam, jangan dong, harusnya coba lagi. Berarti ada sesuatu hal yang memang ada yang kita perbaiki. Betul. Nah, itu kita perbaiki, kita pelajari kembali, nantinya ikut lagi, insya Allah pasti dapat kok, ya kan? Seandainya tidak dapat hadiah, tetapi dapat pengalaman yang sangat luar biasa. Betul. Kan? Gitu. Kalau Iki pernah gak sih mengalami yang namanya kegagalan sih? Iki langsung kayak siap gitu ditanya. Iki pernah nggak ngalamin kegagalan dalam hal apapun deh? Gagal masuk instan misalnya, comeback-an, nggak apa-apa kayak dari hal yang kecil aja. Sebentar kawan-kawan. Tadi bukannya nggak bisa ngejawab, cuman agak sakit di tempat. Oh iya, Kita doakan semoga cepat sembuh. betul. Ini memang Amin, amin. karena cuaca juga. Iya, Aku benar. juga merasakan beberapa hari ini sakit tenggorokan, sering batuk, pilek. Cuacanya ekstrim. Betul. Kadang panas itu emang yang panas banget, di atas 30 derajat panasnya. Kalau cuacanya hujan, memang hujan itu nggak berhenti ya Iya. kan? Iya benar-benar. Gewe sih Ci. Oke, minum dulu mungkin ke belakang nggak apa-apa Iki. Oke. Oke, kita main. Oke lanjut. Gimana? Pernah mengalami kegagalan sih dia? Kalau kegagalan ya pasti pernah juga. Iya. Ya nggak mungkin dong kita nggak pernah gagal. Iya. Kalau Pernah gagal dalam hal apa? ini betul deh. Oh boleh. Oke nggak apa-apa. Baik teman-teman, karena teman kita sedang perlu asupan cairan, jadi kita akan jeda pariwara dulu. Tetap stay tune di TikTok. Check it out. Hai teman-teman, balik lagi di TikTok Iya, ya, benar masih banget, bersama kami di sini dan wajah-wajah yang cantik dan juga ganteng di Terima sana. kasih. Iya. Saya banget ya tadi teman-teman, kita ada kesalahan dikit. Iya, kesalahan Tapi memang sih teknis. agak sakit juga sih ditulakan. Oke, kita kembali ke topiknya tadi. Tadi kita udah banyak banget cerita tentang Maya. Pernah gagal ya, pasti semua orang juga pasti pernah gagal, nggak Betul. mungkin enggak sih. Iya. Kalau ada orang bilang aku nggak pernah gagal, mustahil deh, nggak mungkin deh. Betul. Kan manusia kan tak luput dari kesalahan ya kan, ya, pasti Iya. ada kesalahan juga. Dan mungkin juga bisa gagal dari percintaan. Waduh. Semua orang pasti mengalami kegagalan, Ngalamin entah ya? itu dari dalam hal apapun. Iya, Pasti bener banget. Pernah, nggak mungkin nggak Iya. pernah. Dan tadi dari Novi dan juga Kak Maya kita Iya. sempat nanya kegagalan. Coba deh kita sebutin dari Novi dulu deh kegagalan yang mungkin berkenan sampai saat ini. Kenapa? Kegagalan yang Yang mungkin sampai detik ini ya. Iya sampai detik ini dan masih nyimpen ada. Belum move on gitu sama si Belum move on. kegagalan itu. Aku pikir masih gagal sampai sekarang. Jadi aku Iya. mikir yang mana ya ini rasanya karena ada. Karena waktu itu aku ikut event pageant di daerah asal aku ya, di Muara Tewe. Aku ikutnya 3 tahun berturut-turut dan aku selalu mendapat posisi yang sama gitu. Aku berharapnya karena aku 3 tahun berturut-turut ikut, aku belajar nih kan. Aku pastinya upgrade diri nih, evaluasi dong Iya. apa yang aku pelajari. Tetapi kok masih stuck di situ aja. Aku bingung entah ini ada kesalahan dari panitianya atau memang aku tidak mencerminkan sebagai tidak memenuhi persyaratan yang seperti mereka inginkan gitu kan ya. Kemudian aku mencoba naik tingkat. Aku coba di provinsi gitu ya. Tadi di kabupaten, aku coba di provinsi dan ternyata aku malah dapat tempat yang lebih baik gitu. Malahan aku mendapatkan posisi kedua begitu dari sekalimantan tengah gitu. Jadi mungkin dari situ aku berpikir kayak, oh itu
kesalahan saya begitu. Mungkin sepertinya ada sesuatu yang tidak saya ketahui di balik itu. Jadi aku tidak menganggapnya itu sebagai kesalahan aku ya, tetapi mungkin ada sesuatu aja gitu yang tidak seharusnya terjadi begitu. Tapi bicara tentang Maya bilang tadi kayak Iki sama Iya, Kak Novi, benar. ada Maya sebutkan kegagalan itu pasti ada hikmah tersembunyi. Betul sekali. Salah satunya adalah Kak Novi tadi Iya. bilang di kabupaten saya seperti ini pas sudah tetapi dari belajar dari kabupaten itu ternyata di provinsi memang basic kakak atau bisa kita bilang kualitas dirinya kakak tuh lebih gitu, ya kan? Tapi belajar asal mulanya dari kabupaten. Betul. Kalau nggak dari situ juga kan nggak bisa. Iya, gitu. coba aja aku waktu pertama kali aku gagal, aku udah berhenti malah berhenti Betul. kayaknya ini bukan tempat aku deh, kayaknya ini bukan lane aku, kayaknya aku udah aja di sini, aku nggak mau berkembang lagi. Iya. Mungkin aku nggak akan bisa lah dong Kayak asik. mendapatkan sesuatu Iya. yang aku inginkan Iya. saat ini. Betul banget. Kayak asik deh dengerin mereka berdua ngomong gitu. Apa Kayak cuma mati kan? bestie. Iya makanya nyambung aja tuh. Betul, ya Iya, itu kalau benar-benar. dari aku. Kalau dari Iki? Nah, aku juga ya. Iya dong. Iya dong, iya. Masa kan berdua mulu. Iya benar. Kalau aku pernah di suatu saat pas SMK juga. Jadi di SMK itu ketika udah kelas 2, kelas 3 pasti ditunjuk sebelumnya aku kan jurusan TKJ, Teknik Iya. Komputer dan Jaringan juga. Jadi kelas 2 dan kelas 3 itu memang dipilih sama pihak sekolah untuk menjadi tim IT-nya. Jadi ada event gede, pasti siswa SMK ini yang dipanggil. Iya. Itu padahal dari kelas 1 aku udah pingin banget, wah kayak keren nih pakai baju IT, terus megang kamera, nyusun kabel, manjangin kabel dan sebagainya, kayak keren banget nih. Tapi ya namanya juga kehidupan kan ya. Pas di kelas 2 tes nih, yang biasanya teman-teman aku nggak punya keahlian diterima, tapi ya maaf aku yang punya salah satu kemampuan di bidang kamera nggak diterima. Dan itu memang rasanya tuh wah kecewa banget sih, kenapa dia yang bisa masuk tapi sedangkan aku kok nggak bisa, padahal aku punya kelebihan daripada yang lain gitu. Itu salah satu kegagalan yang membuat aku untuk bisa lebih baik lagi. Nah, dan sampai saat ini itu saya bisa menjadi fotografer. Wah. Di wedding, di dokumentasi event-event, bahkan kemarin itu sempet menjadi dokumentasi di salah satu dinas di Kota Palangkaraya juga. Waduh. Jadi pusat salah satu dinas pusat datang ke Palangka dan ngontek aku juga nih, bisa nggak menjadi dokumentasi di Yaca ini? Oh bisa, langsung gas gitu. Nah di situ aku udah mulai belajar dari kegagalan pasti ada keberhasilan. Jadi kegagalan itu kalau menurut aku ya, kegagalan itu bukan kegagalan ya, tapi keberhasilan atau kesuksesan yang ketunda. Tertunda, betul sekali. Iya, tertunda. Pasti kita akan sukses di suatu hari nanti, tapi nggak mungkin hari ini juga ya kan ya. Nah itu salah satu yang bikin motivasi yang kuat untuk aku bisa menjadi fotografer yang bagus dan ahli di bidangnya tersebut itu. Iya ya kan. Lucu juga sih kalau misalnya kita baru terjun nih ke suatu bidang, Iya. kita tidak tahu nih sebenarnya mau ngapain, Iya. kita belum terlalu menggeluti, kita belum expertnya, tiba-tiba kita dapet gitu, kita berhasil kan nggak ada sensasi. Iya. Benar. Aku pernah ngalamin gitu. Oh ya. Pernah ngalamin mana? Jadi ada jadi kan aku lebih ke foto itu lebih Iya. ke model, Iya. lebih ke orang. Iya. Terus aku terjun di wedding. Mm-mm. Jadi di wedding sama di foto model ataupun di produk itu beda, sangat-sangat beda. Jadi kalau di wedding itu dia lebih ke kita menjadi best friend-nya pengantin. Oke. Gimana caranya? Ini pengantin ini lebih enak ke kita, kayak saudara gitu aja deh. Lebih Kayak santai bestie. gitu bawaannya. Nah benar banget. Soalnya kalau kita nggak bisa menjadi bestinya pengantin untuk menggerakkan badan, tangan, ekspresi wajah, terus mengarahkannya. iya dengan bener ya. kan biasanya kalau pengantin kan udah seharian capek, otomatis Iya. kan mukanya lusuh, Betul. terus makeupnya hancur. Jadi Nah gimana mungkin caranya kalau gitu? untuk bergaya udah kayak mati gaya nih. Nah, itu
puisinya buatan Maya sendiri. Betul. Dengan judul apa nih kalau boleh tahu? Tentang kemerdekaan. Kemerdekaan. Waduh, Maya dapat inspirasi untuk mengolah suatu karya itu dari mana sih Maya? Apa kamu mesti pergi ke coffee shop dulu nih baru dapat inspirasi, atau kamu duduk di pinggir jalan nih baru dapat inspirasi, atau ke tempat-tempat tenang seperti taman misalnya? Okay. Kalau bicara tentang inspirasi nih kan Novi ya, Kak Iki ya, Maya tuh lebih kepada lebih sukanya tuh tempat-tempat yang tenang. Bahkan Maya tipe orang yang kalau mengerjakan sesuatu itu harus, kalau bisa saya sendiri. Betul, aku sekali. Iya. Jadi kayak tenang, adem, ayem aja Lebih gitu. fokus, Betul sekali. Jadi inspirasinya dapat di mana sih? Maya tipe orang yang memang sekali jalan itu kayak melihat kondisi, oh ternyata di negara Indonesia ini kita itu bisa dikatakan, bicara tentang puisi isi Maya itu, kita itu adalah negara yang merdeka. Iya. Tetapi sekarang ini seakan-akan tidak merdeka. Kenapa itu? Satu, karena masyarakat di Indonesia itu lebih kepada cenderung memikirkan diri sendiri. Betul. Padahal kita harusnya adalah memikirkan bukan hanya diri kita sendiri, tetapi orang lain juga. Dalam hal itu juga Maya sebutkan di dalam puisi Maya itu, karena melihat dari di Indonesia ini, tentang sejarah, sedikit sejarah, kita mengkulik sejarah Indonesia itu sangat luar biasa dong. Iya. Ya kan, presiden pertama kita. Iya. Ibaratkan itu, kalau bicara tentang gambar itu di bawahnya beliau dan ditahan nih oleh kita yang banyak orang yang seakan-akan, oh saya udah merdeka dengan gaya saya sendiri. Betul. Padahal kalau misalkan kita, apalagi anak muda sekarang itu sangat perlu banget sadar bahwasanya kalau kamu itu bukan hanya tentang merdeka tentang dirimu, tetapi bagaimana cara kita mengembangkan diri itu bukan hanya tentang memikirkan dirimu, Iya. tetapi orang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari hal apa yang kamu kembangkan di dirimu. Itu kan salah satu bisa dikatakan tentang kemerdekaan itu sendiri. Iya. Nah, Waduh, keren banget. Jadi Ki, Maya ini dia punya karya. Iya, Karyanya iya. tuh suatu puisi. Iya. Puisinya itu bertemakan kemerdekaan. Keren banget. Iya betul. Karya sekecil apapun harus kita apresiasi. Apalagi karya ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Betul sekali. Betul. Ki keren. Kalau Iki punya karya nggak Ki? banyak dong kata Kak Iki ya kan. Sebutin dong kalau banyak, satu-satu sampai besok pagi. Sebetulnya begitu ya. Gitu. Salah satu aja Ki. Bercanda salah aku tadi. satunya ya. Iya. Salah satunya itu aku pernah bikin website, dan Website. yang kedua ada dua ya. Oke, dua. Ditawar dua. Yang Oke. yang dua itu bisa menjadi tim IT nasional, dan itu membuat suatu website atau server. Jadi Oke. servernya ini dipakai di event internasional, bahkan internasional, nggak cuma di nasional aja, tapi di internasional. Nah di situ aku bikin server itu nggak cuma sendirian, tidak ada tim yang bikin server. Di server ini menjadi titik pusatnya lah. Jadi pusatnya ini menyebar luas informasi-informasi ke internasional. Karena di situ ada eventnya itu salah satu kayak pemangkulan. Nah pemangkulan itu diikutin di seluruh negara, ada di Amerika, ada di Australia dan sebagainya. Nah aku menjadi tim di situ dan membuat suatu server, dan ya bangga juga sih. Dan bisa dipakai dan bisa diakui juga sama yang menggunakannya seperti itu. Waduh, keren banget. Karya Iki membuat website, kemudian Maya buat puisi. Sangat Novi. inspiratif, iya. Novi. Iya, aku juga punya karya. Boleh. Kebetulan tahun ini karena aku menjadi bagian salah satu ikatan Duta Bahasa Kalimantan Tengah, aku menerbitkan satu buku. Wow. Buku anak-anak, buku bergambar yang berjudul Gantang Kalawet. Dan di sini sasaran aku itu anak-anak, anak-anak maupun remaja. Ini bisa membaca, bisa memahami isi bukuku ini. Dimana aku memberikan makna yang begitu dalam terhadap alam dan juga manusia. Karena kita hidup berdampingan dengan alam. Betul. Dimana kita harus menjaga kelestarian alam demi kebaikan kita sendiri, kebaikan bumi dan juga kita. Dan di situ aku menggambarkan
hewan khas Kalimantan Tengah yaitu kalawet, yaitu, dan juga seorang anak laki-laki yang bernama Gantang di situ. Itu ada bukunya bergambar dan itu ada ilustratornya. Itu juga diterbitkan di website dan juga di perpustakaan daerah. Mantap banget. Nah ini salah satu contoh dari kita bertiga bahwa anak muda tuh jangan deh cuma rebahan doang, jangan deh cuma main HP doang, sekolah, ya sosial media dan membawa waktu tuh jangan kayak gitu. Karena anak muda di usia 8 atau 17 ke atas itu usia emas. Betul untuk sekali. Bisa lebih berkembang untuk membuat suatu karya, untuk membuat suatu inovasi, berkreasi dan berprestasi juga. Kalau kita ngomongin berprestasi SD, TK kita udah bisa. Betul. Tapi untuk berkreasi, kalau dari aku ya itu mulai dari SMA, kuliah di umur 20-an, di umur 25 tuh bisa berkreasi. Betul. Karena berprestasi dan berkreasi ini beda. Kalau berkreasi kita yang membuat sendiri. Kalau berprestasi kita entah itu kita diundang atau kita mendapatkan sesuatu dari orang lain. Kalau berkreasi kita yang membuat, kita yang bikin, kita yang menyumbang, kita yang memberikan. Apa ya istilahnya karya kita kepada orang lain. Betul. Nah, jangan sampai ya anak muda cuma rebahan dan sebagainya. Banyak kok. Kalian bisa melakukan entah kalian suka bikin konten video, konten foto, misalnya yang suka OOTD, yang suka berfashion, yang suka ngomong di depan kamera, itu bisa buat di depan kameranya coba-coba. Walaupun otomatis pertama kali percobaan kayaknya tuh wah jarang banget sih muka aku, kayaknya nggak cocok deh. Pasti ngerasain kayak gitu juga ya kan, untuk awal-awal seperti itu. Betul. Tapi karena yang penting konsisten sih untuk membuat karya atau apa ya, kita berkreasi. Jangan sampai di tengah jalan putus, 1-2 kali bikin konten misalnya, atau kita membuat karya atau kita berkreasi di tengah jalan kita putus tuh jangan sampai, karena tanggung sih. Kalau bisa ya sampai selesai. Nah, dari kita bertiga ini memang bisa menjadi contoh untuk kalian yang ada di rumah sana. Bisa, karena di TikTok ini nggak cuma di rumah, bisa disaksikan di HP pun bisa. Betul. Melalui aplikasi APK, melalui aplikasi Genflix, teman-teman. Karena TikTok, Jurnal TV itu disupport aplikasi Genflix. Kalian bisa mendownload di Play Store HP kalian, dan juga program TV TikTok Jurnal TV. Nah, benar banget. Nah, itu makanya kalian bisa nonton kami kapanpun kalian mau. Karena ada set ulangnya seperti Betul sekali, di YouTube juga ada ya. Benar banget. Oke, berbicara tentang karya nih, kita bertiga sudah men-spill karya kita. Teman-teman di rumah pasti bertanya-tanya nih, tips and triknya nih untuk menghasilkan sebuah karya itu apa aja? Dimulai dari Maya dong. Iki langsung kayak kontak mata, takut kayak gak namun nih, jangan nih. Ini apa lagi nih? Oke, dimulai dari Maya deh. Oke, kalau dari Maya sih trik dan triknya. Iya betul. Trik dan triknya itu pertama kembali lagi dong ke diri kita. Berapa kali nih Maya bisa dikatakan banyak atau bisa puluhan kali Maya bilang mau dan tidak mau. Betul, mau dan tidak mau. Ada kemauan dari diri ya. Betul, tanamkan kemauan terlebih dahulu. Ketika kamu mau, insya Allah pasti ada jalan. Lalu bagaimana nih lagi mengkuliknya? Belajar. Dengan belajar. Kadang bisa nih, Kak, aku tuh bisa bosan loh belajar. Kadang aku tuh bisa ada angin-anginan gitu kalau kita bilang ya. Betul. Gak usah hanya kamu, saya juga gitu. Aku juga musim-musiman. Jadi kayak, lalu gimana nih trik dan triknya? Kalau misalkan sudah capek, istirahat, tetapi jangan berhenti. Itu kunci. Istirahat boleh, berhenti jangan. Terus ada tadi kata-katanya Kak Iki. Katanya harus konsisten. Betul. Kalau bicara tentang arah itu, kita itu harus ditanamkan komitmen yang kuat di dalam sekali situ. agar tidak berhenti di tengah-tengah. Betul sekali. Mengalami kesulitan sedikit aja, udah deh berhenti. Atau aku kalah nih, udah
capek. Betul. Padahal sekali aja bahas. Iya, itu salah satu orang yang tidak konsisten. Iya, dan juga di sini kawan-kawan dimanapun berada di Jurnal TV, di sini bukan ranahnya kita bertiga untuk menampilkan, ini kayak gimana ya. Iya, Tidak, tetapi tidak. ini semoga bisa memotivasi kawan-kawan di rumah. Menginspirasi. Betul, untuk kami seperti ini kalian pasti bisa lebih daripada kami. Betul Gitu. sekali teman-teman. Waduh, keren banget itu dia tadi tips and trick dari Maya. Dari Iya. Iki nih. Oh, bukan dari sana, dari- Oke, kalau dari aku ya. Kalau dari aku ada 3. Iya. Iya. Yang pertama start, yaitu memulai. Betul. Kita harus berani memulai dulu. Nggak cuman mikir doang nih, nggak cuman kayak aku ada pikiran buat gini-gini, tapi kita nggak mulai. Tetapi Iya. tidak ada Iya. pengaplikasian. Iya betul, pengaplikasian kita tidak mengimplementasikan itu dengan baik gitu. Jadi yang pertama start dulu, mulai aja dulu kita jalanin gitu. Kemudian yang kedua grow up mind, pikiran yang bertumbuh. Bagaimana cara pikir kita untuk bertumbuh? Misalnya tadi, kalau kita ada masalah di tengah-tengah saat kita berkarya, apa nih yang harusnya kita cari solusinya dengan baik? Nggak hanya kita langsung stuck aja nih di situ, atau kita langsung berhenti aja. Benar kata Maya, kalau kita yang mengalah, oke, kita ambil dulu waktu untuk break time. Kita coba beristirahat dulu, baru kita lanjut lagi perlahan-lahan. Asalkan tidak berhenti. Kemudian yang ketiga itu self confidence, kepercayaan diri daripada kita sendiri, teman-teman. Ketika karya kita sudah jadi, kita berani nggak mengekspos karya kita ini keluar. Ketika karya kita sudah jadi, tapi kita aja nggak percaya nih sama karya kita, gimana orang di luar percaya sama hasil karya kita itu? Jadi dimulai dari diri kita sendiri dulu. Kita percaya gak dulu ini sama hasil kita? Kalau kita sendiri yakin, percaya, oh ini udah maksimal kok hasil daripada aku udah mengerjakan ini dengan ekstra gitu. Aku harus mengekspos ini ke orang luar gitu. Aku harus bisa membuat mereka menghargai dengan apa yang aku berikan, apa yang menjadi karya aku. Iya teman-teman, jadi ada tiga tips and trick dari aku. Yang pertama start, memulai. Yang kedua tadi grow up mind, bagaimana pikiran kalian bertumbuh saat kalian berkarya. Dan yang ketiga, saat karya kalian itu sudah jadi, kalian punya self confidence, gak kepercayaan diri untuk mengekspos karya kalian itu tadi. Jadi seperti itu Iki kalau dari aku. Udah ya. Jadi sekian. Iya, dong dari Iki nih apa? Oke, kalau ada aku tadi kalau lebih yang pertama ada yang pertama kalau lebih sama kayak Novi, kita mencoba dulu. Kita mencoba keluar dari zona nyaman. Karena yang kita lakukan saat ini itu masih di zona nyaman. Contoh misalnya kalian masih rebahan, yang suka nonton TV, dia memang sih nggak apa-apa kalau suka nonton TV juga apa. Maksudnya yang suka scroll sosial media, berjam-jam sampai lupa waktu sehingga hal-hal yang atau kegiatan yang lain itu terlalaikan, terbengkalai seperti itu. Nah itu masih di zona nyaman. Nah apakah kita berani, apakah kita mau, apakah kita sanggup keluar dari zona nyaman itu atau tidak? Nah makanya yang di awal itu kita coba aja dulu. Ya walaupun ya mas-mas juga pasti ada sih. Tapi kita coba dulu apakah kita mau, apakah kita berhasil di tahapan satu ini. Kalau udah berhasil, kita udah mencoba keluar dari zona nyaman sedikit demi sedikit. Yang kedua adalah ATM, amati, view, dan modifikasi. Nah jadi yang amati ini kita amati apakah ketika kita udah keluar dari zona nyaman, apakah habit atau kebiasaan kita udah mulai berubah atau tidak. Terus kemudian apakah kelakuan kita atau kegiatan kita yang biasanya di zona nyaman itu masih rebahan, kemudian kita keluar dari zona nyaman itu, apakah tidak seperti itu lagi atau masih? Nah kita amati, kita koreksi kelakuan kita seperti apa, kebiasaan kita seperti apa, kemudian kita tirukan hal-hal yang baik. Contoh misalnya ada otomatis sekarang ini ada salah satu penggemar atau ada salah satu fans atau yang diidolakan. Oh idola sama ini deh. Nah kita tiup kebiasaan dia. Misalnya dia suka olahraga, ya udah kita ikuti, kita mencoba dulu. Nah ketika udah bisa meniupkan kegiatan dia yang kita idolakan, kita modifikasi. Nah misalnya dia suka olahraga sepak bola, kita modifikasi
nggak cuma sepak bola, tapi entah itu bulu tangkis, entah itu tenis meja, nge-gym, workout dan sebagainya. Nah, ketika udah di ketiga itu udah kita lakukan, udah kita koreksi sama-sama nih. Kemudian ada yang tahapan terakhir kalau di aku ya, yaitu bodo amat, cuek aja. Cuek aja. Kenapa? Karena untuk saat ini gengsi masih ada. Iya. Iya kan? Wah, aku pengen ini, padahal udah kebiasaan, tapi pengen nge-expose diri kita di luas atau lebih luas itu kayak gengsi aja. Ya udah, aku udah olahraga, udah nge-gym atau udah workout dan sebagainya, udah nggak usah di-expose. Ya jangan kayak gitulah. Karena kalau misalnya kita nggak nge-expose diri kita, ya udah kita stuck di situ aja, diem di situ aja. Kalau misalnya kita berani untuk mengekspos diri kita, ya kita bakalan bisa dikenal, salah satunya kelebihannya seperti itu. Terus kemudian kita bisa bisa modifikasi lagi. Iya. Ya biasanya olahraga 1-2 kali, karena kita udah dikenal, kita bisa membandingkan mengekspos diri kita bisa dapat koneksi, dapat relasi, sehingga olahraga semakin meningkat dan sebagainya. Nah, kadang-kadang anak muda itu kembali lagi, itu kemudian gengsi. Nah, kalau kita pingin berkah ya, itu cuek aja, bodo amat. Siapa yang mau ngejelek-jelekin? Ya mungkin ada, cuman nggak seberapa banyak yang bilang, wah tuh karya kamu bagus kok. Kamu berkreasi itu lebih bagus daripada diem dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ada tanggapan yang negatif, bodo amat, cuek aja. Karena kalau misalnya kita nggak cuek, kita nggak bodo amat nih, ketika ada yang negatif, komen yang negatif nih, misalnya dari Kak Maya, wah ngapain sih begitu berisik, kayak gak bisa aja, kayak bos aja, atau misalnya kayak gitu. Nah, kita cuek aja kayak gitu, itu salah satu contoh. Kalau misalnya kita cuek, hal yang negatif ini bakalan kehalang. Kita akan melanjut lagi untuk berkarya, untuk bikin sesuatu yang bikin kita bangga sama diri kita. Kalau misalnya kita nggak bodo amat, nggak cuek sama hal yang negatif itu, otomatis kita overthinking, kok dia mikir atau kok dia komen kayak gitu ya, apa aku salah ya? Ya udah deh, aku nggak usah lanjutin lagi deh, kayak malas aja gitu. Aku takut lagi ada komen-komen yang kayak gitu. Nah, makanya kalau dari aku ya itu ada 3 itu tadi yang coba aja dulu, dicoba dulu. ATM, terus kemudian cuek atau bodo amat. Karena kunci untuk kita berkarya, untuk bisa memberikan sesuatu yang lebih daripada yang kita inginkan, itu salah satu kuncinya ini adalah cuek. Walaupun misalnya pede di depan kamera dan sebagainya, kita punya karya yang lebih bagus, terus kemudian kita nggak cuek dengan hal-hal yang negatif, otomatis kita ngedown. Ya enggak? Kita ngedown. Benar. Apalagi yang suka overthinking, waduh kok dia suka komen kayak gitu ya, jelek kayak gitu, gitu. Makanya perlunya kita cuek, perlunya kita bodo amat, yaitu untuk lebih baik lagi. Bukannya kita menjatuhkan ke di kita atau di pihak lain, enggak. Kemudian kita fokus, tujuan kita apa, maunya kita apa, seperti apa, dan yang paling penting wajib ada motivasi yang kuat. Karena kalau motivasi lemah ya terus gampang digoyangkan, ya udah stuck itu gagal. Kak Novi sama Kak Iki, Maya pernah loh di posisi dimana seakan-akan, maaf ya, kayak bisa ya, kayak diremehin gitu kan. Tapi solusinya Maya apa? Apa itu? Adalah tunjukkan bahwasanya kita mampu. Itu yang jadi motivasi kan? Motivasi, iya. Jadi misalkan ada cacian, emang bisa, emang kamu kayak gitu-gitu aja, kamu punya potensi kayak gitu. Tapi kalau Maya tipe orang yang lebih kepada, ya udah sih, saya nggak harus banyak kata, tapi sebuah bukti yang nyata. Betul, kita tidak perlu banyak berbicara, tetapi kita memberikan bukti nyata. Itu ini loh karyanya kita. Betul. Ini loh poin yang ada di diri aku. Betul sekali. Itu kalau Maya dari sudah saya Maya tanamkan dari diri Maya. Kita bukan cuek atau tidak mau mendengarkan orang. Kita suka kok dikritik, tetapi dibarengi dengan saran. Ya kan? Kebanyakan orang sekarang, mohon maaf ya kawan-kawan, kebanyakan orang bisa ngeritik doang, tetapi sarannya tidak ada. Satu sisi dia ada memberikan bukan aura sih kata-katanya, kayak sejenis hal yang negatif. Satu sisi kita negatif vibes, kita kayak kepikiran,
aku gitu ya. Tapi ketika Anda mau memberikan kritik tapi dibarengi dengan saran, misalkan aku suka loh ngelihat kamu ngomong misalkan, tapi aku agak kurang ketika kamu ada kan gitu. Salah satu contohnya, kalau bisa dikurangin. Nah itu solusi untuk kita mengembangkan lebih baik lagi kan. Jadi begitu. contohnya itu jatuhnya mereka memberikan masukan yang membangun. Iya, betul sekali. Tapi benar kata Kak Iki, tipe orang salah satunya bodo amat itu bisa berfungsi dengan baik, tapi kuncinya adalah kita lihat sikon dan kondisi. Betul dulu. Kita lihat dulu nih bahasannya ini mengarahnya kemana, membangun atau tidak. Betul. Kalau tidak membangun ya udah, kenapa harus didengar? Tetapi kalau kritik dan sarannya ini cukup membangun, tanggapan dari mereka ini cukup membangun, meskipun ada tanggapan yang agak mereka rasa itu kurang gitu di kita. Kita dengarkan kurangnya di mana? Ada solusi nggak buat mengisi kekurangannya? Gitu. Tapi bicara tentang hal itu juga kayak Ki dan Kenopi, bahwasanya ini Maya ada dengar kata-kata Ali bin Abi Thalib mengatakan begini, orang yang memang suka terhadapmu, bagaimanapun kamu dia akan tetap suka. Tetapi ketika orang yang memang benci terhadapmu, mau kamu baik bagaimanapun, kamu tetap dibenci olehnya. Lalu apa kuncinya adalah jadilah diri versi terbaik. Betul. Itu orang yang suka sama kita, mau kita berbuat seperti apapun dia akan tetap suka. Dia bakal tetap boleh sama kita. Kecuali kalau orangnya emang udah buncit gondok ya, atau emang darah daging, mau sebaik apapun kita bakal tetap salah di mata dia. Tapi terkadang diserubungi Kak Novi sama Kak Iki kata-kata, aku tuh iri sama kamu gitu. Nah kalau iri ya ikutin kan gitu. Tapi kalau misalkan kata-katanya bukan iri tapi kepada memang benci, memang kayak itu penyakit hati ya ibaratnya. Malah jadi jatuhnya ngejudge kita itu penyakit hati, itu iri dengki. Apalagi sampai Maya pengalaman Maya banget sampai dia tuh benci dengan Maya, bisa ibaratnya tuh kayak ngehalang rezeki Maya. Misal saya mau nih sama ibaratkan mau nih mengundang Maya untuk jadi si ini. Dia bilang, nggak usah, karena dia iri terhadap Maya. Pernah Maya temui, lalu Maya tahu orangnya tetap Maya temui. Jadi ini bukan tentang hal apa ya kawan-kawan. No, jangan. Tidak dong, kita harus beretika ya Maya. Jadi kita ini memiliki etika. bukan tentang hal apa, tetapi memang hal yang memang kita mau baik itu ada aja ujiannya. Tetapi Maya percaya dan yakin rezeki itu selalu Allah berikan, kata Maya, dimanapun dan kapanpun. Dengar Iki. Jangan takut deh. Jadi kan misalkan ada hal seperti itu kan, dia temenan nih sama Maya lagi. Maya tahu kok orangnya. Maya temenin nggak? Maya tetap temenin, Maya sapa dengan baik. Cuman kita tahu dong bagaimana kita cara bertemannya ke dia. Kita bisa memfilterisasi. Betul. Cara kita berteman ke dia seperti apa? Tidak menjauh, tapi cukup kita memfilter. Ya udah sih kalau kan bahasa zaman sekarang, ya udah deh cukup tahu deh. Betul gitu sekali. aja. Tidak untuk dijauhin atau bahkan langsung di cut off begitu ya bahasanya sekarang. Betul. Tidak, cukup kita filterisasi aja diri kita. Ya udah dia orang yang memang seperti itu, kitanya aja lagi yang bagaimana cara menanggapi. Betul. Kalau misalkan kita sama kayak dia, apa bedanya kita sama dia? Betul. Kalau kita sama malah bukannya kamu kayak gini, apa bedanya? 11-12 dong kita sama dia. Betul. Berarti banyak banget nih pembahasan kita malam ini ya karena betul sekali. Memang seperti itu Maya di TikTok ini Maya. Pembahasannya bisa dari mana saja asalkan itu inovatif dan kreatif dan juga menginspirasi teman-teman di rumah. Betul sekali. Oke. Ada nih pertanyaan terakhir sebelum kita closing nih Maya. Saran dan kesan dan pesan Maya nih untuk anak-anak di luar sana, terutama anak-anak di Kalimantan. Saran dan pesan. Sarannya ketika kita merasa diri kita tidak mampu, tidak jadi masalah. Tetapi harus didasari dengan belajar terus-menerus. Nanti kamu akan mampu kok. Dan pastinya juga untuk kawan-kawan semua di Kalimantan Tengah yang menonton hari ini ya, atau bisa di-sharing tadi katanya setiap waktu, setiap detik, kata Kak Iki bisa. Betul. Jadi mendengar nih perbincangan kita. Semua itu kuncinya adalah di diri kita. Betul. Apapun itu ada di diri kita. Mau kita milih jalan baik atau buruk adalah diri kita. Jadi
kami di sini bertiga ibarat mengatakan bahwasanya ini sebagai salah satu contoh atau referensi untuk kawan-kawan. Oh mereka bisa kok, aku nggak bisa. Betul. Nah, kan? Jadi bisa jadi motivasi untuk kawan-kawan semua. Jangan berhenti ketika kamu lelah, maka istirahat. Betul. Tapi jangan berhenti. Betul sekali teman-teman. Waduh, sangat berkesan sekali bagi kita host ya yang pada malam hari ini mengundang Maya untuk menjadi bintang tamu kita. Kami sangat merasa bersyukur dan sangat senang sekali Maya, karena kamu sangat sebegitunya menginspirasi teman-teman di rumah, di studio maupun di rumah dengan karyamu dan juga pengalamanmu dan juga latar belakangmu yang kamu ceritakan, bagaimana caramu menghadapi tantangan yang kamu alami di hidupmu saat kamu berkarya dan juga berprestasi. Oke Iki, aku rasa udah cukup ya Iki, Iya, karena betul. waktu sudah menunjukkan. Hampir mau selesai juga. Iya, udah betul. mau selesai juga ya. Dan kalau dari aku ya, kalian wajib saksikan TikTok setiap hari Senin, Iya. Rabu, Jumat dan juga Sabtu jam 8 sampai setengah 10 malam. Betul sekali. Iya. Dan tentunya dengan hosting tidak kalah menarik dan juga tema yang Iya. tidak kalah gokil dan Benar. ada bonus juga. Bintang tamu yang tidak kalah keren dari malam hari ini. Oke teman-teman, bersama kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, aku Novi Anggraini Dan juga Iki pamit mengundurkan diri. Betul Malam ini. sekali. Dan juga Maya sebagai bintang tamu juga pamit undur diri dari malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata, sikap maupun sifat yang sengaja ataupun tidak sengaja ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah menyaksikan TikTok. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. See you. Bye.